Rekam. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Ustaz-ustazah rahimakumullah, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian Al-Ajurumiyah kita. Kita sekarang di halaman 86 di bab al-hal. Ya, kita sekarang masuk ke penjelasan tentang apa itu hal. Baik. Qala sahibul mutammimah al-Ajurumiyah babul hal. Babul hali. Al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Al-hal huwa al-ismul mansub. Dia adalah isim mansub. Jadi isim yang selantiasa atau selalu berhukum mansub. Al-mufassiru, yang mentafsirkan, lima in bahama, dari apa-apa yang mubham. Mubham itu tidak jelas. Minal hayat, dari bentuk-bentuk. Atau menurut penjelasan ulama nahwu yang lain, wal ismul mansub al-mufassir min su'ali kaifa. Dia adalah isim mansub yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan kaif. Ya, jadi ketika ada orang yang bertanya kaifa, maka jawabannya pasti menggunakan hal. Kenapa? Karena kaifa itu bertanya tentang hayat, tentang bagaimana. Nah, jawabannya itu pasti menunjukkan al-hayat, yaitu keadaannya bagaimana, dalam keadaan apa. Wal halu imma minal fa'il. Ya, yang pertama hal, ya, datang dengan sighat al-fa'il, dengan wazan al-fa'il. Ya. Nahwu jaa Zaidun rakiban. Zaidun datang, ya, dalam keadaan mengendarai. Ya, dalilnya adalah firman Allah, fa kharaja minha khaifan, maka ia keluar dari tempat tersebut khaifan, dalam keadaan takut. Ya. Ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan kaif. Misalnya, kaifa jaa Zaidun? Bagaimana Zaidun datang? Ya, Zaidun datang dalam keadaan mengendarai unta atau yang lain. Ya, au kaifa kharaja? Bagaimana ia keluar? Kharaja minha khaifan, dalam keadaan takut. Nah, berarti yang pertama, sighah atau bentuk dari jawaban hal itu menggunakan ismul fa'il. Yang kedua, au minal maf'ul, atau menggunakan sighat atau wazan al-maf'ul. Nahwu, contohnya, raqibtul farasa musrijan. Musrijan. Raqibtu al-farasa musrijan. Atau ada yang mengatakan musrojan. Nah, raqibtul farasa, ya, raqibtu, aku menaiki al-faros. Faros itu adalah kuda. Ya, musrojan, dalam keadaan membawa api atau pelita. Ya, siroj itu adalah pelita. Ya, mungkin bawa penerangan lah gitu. Wa qauluhu ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah, wa arsalnaka linnasi rasulan. Dan aku mengutusmu wahai Muhammad linnasi, untuk manusia, rasulan. Nah, rasul ini adalah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dengan sighah maf'ul, ya, dengan sighah fa'ul, ya.
Jadi Rasul itu artinya mursal. Ya. Kalau mursil Allah, Allah lah yang mengutus Rasulullah. Kalau mursal, Allah mengutus. Jadi mursal itu adalah yang diutus. Nah, tetapi mursal di dalam bahasa Arab, ya itu lebih tepat menggunakan wazan fa'ul. Sehingga Rasul. Tapi kalau pakai mursal juga nggak ada masalah. Ya, mursalan gitu. Tapi yang khas itu adalah rasulan. Nah, jadi yang kedua adalah menggunakan sigha isim maf'ul. Au minhuma, atau dari keduanya. Laqitu abdallah raqibaini, ya, atau raqabaini, atau raqibaini. Nah, jadi boleh dua-duanya, boleh menggunakan isim fa'il, bisa menggunakan isim maf'ul, ya. Wala yakunul halu illa nakiratan. Yang namanya hal, syaratnya pertama, ya, adalah la yakunu illa nakira. Harus menggunakan nakira, isim nakira. Nah, fa in waqa'a bilafdhil ma'rifati uwila bin nakirah. Bahkan jika dia menggunakan lafadz ma'rifah sekalipun, maka dia harus ditakwilkan. Ditakwilkan itu uwila, ditakwilkan dengan nakirah. Contoh, ja'a zaidun wahdahu. Nah, wahdahu, wahda, ini kedudukannya adalah hal. Hal sebagai mudhaf. Walha, hunya ini mudhafun ilaihi, sehingga mudhaf ilaih itu ma'rifah. Dalam bahasa Arab, mudhaf ilaih itu ma'rifah. Jadi ja'a zaidun wahdahu, ini harus ditakwilkan dengan nakirah, yaitu apa? Munfaridan. Munfaridan itu dalam keadaan sendiri. Jadi ja'a zaidun munfaridan. Nah, padahal lafadznya itu ma'rifah, yaitu wahdahu. Nah, wal ghalib, nah, pada kebanyakan kaunuhu mushtaqon. Jadi yang namanya hal itu harus menggunakan isim mushtaq, bukan isim jamid. Ya, nggak boleh pakai isim jamid. Apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq itu adalah isim yang memiliki derivasi. Derivasi itu artinya begini. Contoh, zahaba yadhabu zahaban fahuwa zahibun wa dzaka madhubun. Jadi punya derivasi sorofnya. Ada turunan sorofnya. Ada fi'il madhi, ada mudhari, ada masdar, ada isim fa'il maf'ul. Artinya isim mushtaq. Mushtaq itu istiqaq. Dia bisa berkembang dari satu lafadz menjadi lafadz-lafadz yang lain. Wala waqad yaqa'u jamidan. Dan boleh sih, tapi jarang itu menggunakan isim jamid. Ya, isim jamid. Isim jamid itu adalah isim yang nggak memiliki derivasi. Ya, isim jamid itu adalah isim beku. Jamid itu beku. Dia tidak memiliki derivasi. Nggak ada turunan sama sekali. Contoh kayak syamsun. Ya, syamsun itu matahari. Nah, dia nggak ada keturunan fi'il mudhari'nya apa, fi'il amrnya apa, nggak ada. Gitu. Dia bukan isim fa'il bahkan gitu. Atau qamaron, ya, misalnya rembulan. Qamar nggak ada. Kalau ditelusuri mana fi'il madinya nggak ada. Dia isim jamid gitu. Najmun, nah bintang misalnya nggak ada. Fi'il madinya mudhari'nya nggak ada. Nah, namanya adalah isim jamid. Nah, kalau menggunakan isim jamid pun harus ditakwilkan, satu Ustazah. Ditakwilkan dengan isim mushtaq. Contoh, ya, badat al-jariyatu qamaran. Ya. Jadi al-jariyah, perempuan itu, badat, terlihat, ya, dalam keadaan seperti rembulan. Ya. Badatil jariyatu qamaran. Perempuan itu terlihat seperti rembulan. Ai mudhi'atan, yaitu dalam keadaan terang. Jadi wajah perempuan itu terang. Artinya nggak boleh ditakwilkan dengan rembulan beneran, tapi ditakwilkan sebagai isim fa'il, yaitu mudhi'ah. Jadi wajah si perempuan itu seperti rembulan. Nah, gitu. Karena memang nggak mungkin gitu. Kalau kita misalnya memuji istri kita gitu, anti kal qamar, anti kamu
Ya, wahai istriku, kal qamar, seperti rembulan. Tidak mungkin seperti rembulan itu persis dengan rembulan, tapi sinarnya, pancaran cahayanya, keindahannya. Nah, kemudian wabi'tuhu yadan biyadin. Ya, aku berjual beli atau aku menjual barang ini kepadanya yadan biyadin, tangan demi tangan. Artinya mutaqabidaini. Mutaqabidaini saling berqabdah. Qabdah itu bersalaman, ya, dalam keadaan saling bersalaman, berjabat tangan, ya. Kemudian wadkhulu rojulan, ya, masuklah rojulan ay mutaratibaini. Jadi masuklah dengan tertib, ya, satu per satu. Ya, rojul itu isim jamid, gak ada fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr dari rojul, nggak ada. Nah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, syarat kedua yang namanya hal itu adalah kata tambahan. Dia bukan umdah. Umdah itu adalah pokok kalimat. Jadi kalimat itu kan punya pokok, Ustaz-Ustazah. Kalimat atau dalam bahasa Arab adalah jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab itu dua. Kalau enggak fi'aliyah, ya jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'aliyah, pokok atau asas kalimatnya itu cuma dua. Fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah, pokok kata atau pokok kalimat itu cuma dua, mubtada dan khobar. Jadi hal itu nggak boleh berkedudukan sebagai mubtada ataupun khobar, dan hal juga tidak boleh berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. Kenapa? Karena dia ya'ti ba'da tamamil jumlah atau ba'da tamamil kalam. Jadi dia harus datang setelah sempurnanya kalimat. Artinya nggak ada hal sekalipun, ya kalimat itu sudah sempurna. Nah, bimakna annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Jadi dia tidak boleh menjadi dua bagian penting kalimat. Ya, yaitu tadi juz'ail jumlah itu kan dua. Kalau nggak mubtada ya khobar, kalau nggak fi'il ya fa'il, dan tidak boleh dari keduanya. Walaisal muradu bitamamil kalam an yakunal kalam mustaghniyan anha. Tapi maknanya bukan berarti kalau nggak ada hal itu kalimat bisa sempurna banget gitu ya. Kenapa? Karena hal itu menyempurnakan, menyempurnakan. Tapi dia bukan asas gitu. Jadi bisa difahami ya. Bukan asas, tapi kalau nggak ada hal itu kalimat kayak nggak enak gitu. Kayak tadi ja'a Zaidun gitu. Zaidun telah datang. Sempurna. Ya, sempurna kalimat ini. Tapi kalau ditambah rokiban itu kayak menjelaskan sesuatu yang kita butuhkan gitu. Oh, dia datang. Oh, dalam keadaan naik unta. Ya, ya. Bidalil qaulihi ta'ala wala tamshi fil ardi marahan. Ya, wala tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah engkau berjalan di atas bumi marahan, dalam keadaan sombong. Nah, marahan di sini penting, dalam kalimat penting gitu. Karena nggak mungkin Allah menyampaikan wala tamshi fil ard, janganlah engkau berjalan di atas bumi. Seandainya marahan ini dihilangkan, maka manusia itu dilarang berjalan di atas muka bumi. Nah, marahan ini menjelaskan makna, ya, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah adalah wala tamshi fil ardi marahan, janganlah engkau berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Nah, kemudian syarat yang berikutnya yang ketiga, wala yakunu sahibul hali illa ma'rifatan. Yang namanya sahibul hal itu harus ma'rifah. Jadi kalau ada hal, ada sahibul hal. Sahibul hal itu adalah yang diterangkan, ya. Maksudnya yang dijelaskan keadaan. Misalnya ja'a Zaidun. Zaidun datang, maka sahibul halnya itu adalah Zaidun. Kenapa? Karena nanti akan diterangkan misalnya ja'a Zaidun rokiban. Jadi Zaidun datang dalam keadaan mengendarai sesuatu. Maka Zaidnya namanya sahibul hal, dan sahibul hal halus ma'rifah. Kama taqaddama fil amthilah, sebagaimana disebutkan dalam contoh yang barusan. Au nakiratan bimusawwir, ya. Jadi atau boleh juga dengan nakiroh, asal nakiroh ini adalah nakiroh
yang memiliki musawwir. Musawwir itu ada indikasi dan korina bantuan yang membolehkan dia nakiro gitu. Contoh misalnya, ya musawwir nakiro itu adalah yang pertama dia boleh nakiro asalkan dia muakhor. Misalnya fiddari jalisan rojulun. Harusnya itu adalah fiddari rojulun atau ar-rojulu fiddar. Nah, ini mubtada'nya itu harusnya nakiro. Mubtada'nya mana Ustaz Ustada? Mubtada'nya adalah ar-rojul. Ya, rojulun di sini. Kata rojul di sini itu mubtada'. Tapi karena ada musawwir, yaitu ada jar majrur atau khobar yang muqaddam, jadi dia boleh nakiro. Dalilnya adalah wa fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Nah, gitu ya. Wa qauluhu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Wa qira'atu ba'dihim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan. Nah, bin nasab ya. Wa yaqa'ul halu dzarfan nahwu ra'aitul hilala bainas sahab. Ya, yang namanya hal juga bisa datang sebagai dzaraf. Wajaron wa majrur, boleh juga dalam keadaan jar majrur. Ya, halnya contohnya misalnya kita tanya kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Nah, bi khair itu hal, Ustaz Sada. Bi khair itu Ustaz. Itu adalah hal gitu ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi wa yata'allaqan bi mustaqir au istaqarra mahdhufaini wujuban. Nah, jadi ini dulu. Karena setelah ini hal itu bisa juga berupa jumlah. Jadi kajian kita di kitabnya sampai sini. Jadi jar yang dalam bentuk isim, bukan jar dalam bentuk jumlah. Nah, ada yang tanyakan Ustaz ada? Kalau tidak ada, saya boleh selanjutkan, ini tinggal sedikit ternyata. Nah, dan hal itu ternyata bisa berupa jumlah ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibhu jumlah juga bisa. Nah, syibhu jumlah juga bisa. Ya, contohnya tapi dengan robit. Robit itu dengan bantuan pengikat ya, yaitu bil wawi, baik dengan harful ataf wawu atau dengan domir. Ya, contoh adalah alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf ya. Hum uluf itu hal. Ya, hum uluf itu adalah hal. Nah, robitnya adalah waw. Atau dengan domir. Contoh ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ada kum di situ. Ba'don harusnya kan ba'don. Ihbitu ba'don. Tapi di situ ada bantuan kum, maka dia boleh berupa jumlah ismiyah ya. Au bil wawi atau dengan waw. Contoh qalu la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbah. Nahnu usbah itu adalah hal dan dengan bantuan waw dia bisa menjadi robit. Nah, saya kira itu penjelasan di kitab di Mutamimah al-Ajurumiyah, Ustaz Sada. Nah, kita akan perjelas ya di Word yang akan segera kita tulis. Oke. Yaumus Tsulatsa 20 September 2021 al-maudhu al-hal. Baik. Al-hal ya. Al-hal huwa al-ismul mansub. Hal itu adalah isim mansub ya. Al-mufassir ya. Lima in bahama ya minal hayat. Ya, kalau begini memang agak susah ya dipahami. Memang ibaratnya ibarat ulama ya. Jadi justru definisinya itu kadang malah lebih sulit difahami dari istilahnya gitu. Istilahnya kan paham ya, hal ya keadaan gitu. Tapi justru kadang-kadang definisinya itu lebih sukar difahami ya daripada istilahnya itu sendiri ya. In bahama itu dari kata ibham ya.
yaitu mubham. Mubham itu ketidakjelasan. Hayat. Baik. Atau kalau menurut saya, ini bahasa yang paling sederhana, ada al-hal huwa alismul mansub. Kenapa selalu dikatakan ismul mansub? Karena dia memang selalu mansub ya. Ya, al-mufassir ya. Min su'al ya. Kaifa. Jadi dia itu merupakan jawaban dari pertanyaan kaifa. Ya gitu ya. Min soal kaifa. Jadi dia itu jawaban dari pertanyaan kaifa. Nah, kita akan bagi terlebih dahulu satu-satu al-hal. Ya. Pertama, yang namanya hal itu yang pertama bisa berupa isim mufrad. Nah, ismun mufrad. Ya. Ismun mufrad. Yang kedua bisa berupa jumlah. Nah, bisa berupa jumlah. Baik. Jadi hal itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa jumlah, bisa berupa kalimat. Nah, adapun untuk isim mufrad, ya, ini yang tidak dijelaskan ya isim mufradnya ini. Isim mufradnya ini, ya, pertama adalah berbentuk ismul fa'il. Ya, dia bisa berupa isim fa'il. Ya, ismul fa'ili. Baik. Yang kedua bisa berupa ismul maf'ul. Ya. Ismul maf'ul. Ya. Kemudian atau keduanya ya, bisa kedua-duanya, tapi nggak perlu diterangkan. Kemudian yang pertama adalah syartu i'malil hal. Jadi syarat penggunaan hal. Ya. Pertama ya, kalau mau menggunakan hal, al-halu ya, la budda an yakuna nakiratan. Jadi syarat yang pertama, halnya itu harus berupa nakiro. Ini tidak ada tawar-menawar. Bahkan ketika ya dia berupa ma'rifah sekalipun, dia harus ditakwilkan dengan nakiro. Ya, dia harus ditakwilkan dengan nakiro. Yang kedua, sahibul hal. Ya, sahibul hal ya, la budda an yakuna ma'rifah. Nah, yang dijelaskan keadaannya itu harus ma'rifah. Ya, sahibul hal la budda an yakuna ma'rifatan. Baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Isim fa'il ini macam-macam ya, saudara ya. Silakan saudara kalau ada contoh, silakan saudara buat. Saya akan buatkan contoh yang pertama ya. Misalnya qara'a al-ustadzu al-Qur'ana jalisan. Nah, qara'a al-ustadzu al-Qur'ana jalisan. Nah, jadi qara'a al-ustadzu al-Qur'ana jalisan. Ustadz telah membaca Al-Qur'an ya, dalam keadaan apa? Duduk. Jadi saya akan warnakan merah. Nah, jalisan ini berarti hal. Nah, al-ustadz ini adalah sahibul hal. Saya warnain biru. Nah, jelas ya? Ismul fa'ilnya qara'a al-ustadzu jalisan. Jalisan ini merupakan isim fa'il dari jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun. Nah, ini yang pertama. Silakan Ustaz yang punya contoh lain silakan disampaikan. Silakan Ustaz. Apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Masya rajulun syari okiban.
Ya. Masya rajulun Masya ar-rajulu fi syari'i rakiban. Nah, syarat dari sahibul hal itu harus nakira ya. Jadi ar-rajulu fi syari'i rakiban. Nah, mumtaz. Contoh lain Ustaz Sada. Silakan yang punya contoh atau mungkin ingin mengecekkan jawabannya, kira-kira pemahaman saya seperti ini betulkah Ustaz gitu. Misalnya silakan. Masya ar-rajulu fi syari'i rakiban. Kalau ayat tentang ulul albab itu gimana tadi? Yang apa? Fa'tabiru ya ulil albab atau apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Iya. Iya. Itu qiyaman wa qu'udan, ya. Qiyaman wa qu'udan itu menggunakan bukan, jadi ada, ini juga isim fa'il tapi bentuknya sighanya kayak Rasul tadi, bukan sigha isim fa'il pada umumnya ya. Ya, qiyaman itu qa'imin, ya. Qu'udan itu qa'idin gitu. Nah, hanya diibarahkan ya, diibarahkan dengan jamak yang lain ya. Qiyaman ya, atau dia mengatakan maka malah diibaratkan dengan masdar ya, dengan masdar gitu. Qiyaman wa qu'udan gitu. Nah, wa ala junubihim itu namanya syibhul jumlah, juga hal gitu. Itu nanti akan kita jelaskan di bawah gitu. Nah, yang namanya sahibul hal itu bukan cuma fa'il ya Ustaz Sada ya. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini. Misalnya Raqibtu al-farasa, ya. Misalnya kabiran, ya. Raqibtu al-farasa kabiran. Gitu. Atau misalnya adian. Ya. Adian. Ya, kan kalau dalam surat wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha. Adiyat itu adalah kuda yang berjalan ya'du, dengan sangat cepat. Ya. Raqibtu al-farasa adian. Nah, maka di sini raqibtu aku mengendarai kuda, al-farasa, ya. Yang menjadi sahibul hal itu faros. Nah, gitu ya. Kalau ini kan yang tadi yang menjadi hal itu kan ustadz ya. Ustadz, rojul ini kan fa'il ya kalau dalam kalimat ya, subjek lah dalam kalimat. Nah, kalau ini yang jadi halnya itu adalah maf'ul bi. Aku menaiki kuda. Nah, kudanya ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlari kencang. Jadi bisa dibayangkan ya, aku mengendarai kuda, sedangkan kudanya ini lari dalam keadaan kencang. Jadi yang menjadi sahibul halnya itu adalah kuda. Adian, gitu. Nah, ini kalau isim fa'ilnya itu tunggal ya. Kalau mu'annas, kalau musanna juga bisa, atau mu'annas juga bisa. Misalnya, ini yang mu'annas dulu ya. Misalnya namat ya Fatimatu hadiatan ya. Jadi Fatimah tidur ya. Fatimatu tidur dalam keadaan tenang. Hadiatan itu tenang. Nah,
Ini kalau muannas ya. Kemudian yang musanna, yang ganda ya, misalnya namat lagi lah, Fatimatu wa Aisyatu, ya misalnya qaidataini. Nah, jadi namat ya, Fatimah dan Aisyah tidur dalam keadaan duduk, ya duduk bersila. Qaidataini. Nah, qaidataini ini mansub ya Ustaz Sada ya, mansub. Bedanya kalau musanna, kalau mansub itu pakai iya ya, qaidatain. Kalau ini kan pakai mansubnya kan pakai fathah ya. Kalau dia musanna, mansubnya itu pakai iya. Ya, qaidataini. Nah, ininya sahibul halnya adalah Aisyah dan Fatimah. Atau jamak juga bisa, bisa. Misalnya jahada al-muslimuna ya mutahammisina. Nah, jahada kaum muslimin berjihad ya, mutahammisina ya, dalam keadaan mutahammis, hamasah, dalam keadaan bersemangat. Nah, jadi jahada al-muslimun mutahammisin. Ya. Nah, ini tadi yang baru yang dimaksud sataan barusan. Bagaimana kalau diibarahkan dengan jamak taksir atau bala, atau malah dibentukkan dengan masdar misalnya. Ya, misalnya alladzina ya yadhkurunallah ya qiyaman wa qu'udan. Nah, ini juga hal. Jadi alladzina yadhkuruna allaha qiyaman ya wa qu'udan. Nah, qiyaman wa qu'udan ini hal. Ini halnya dua kebetulan ya. Qiyaman hal, qu'udan juga hal. Nah, yang menjadi sahibul hal adalah alladzina, yaitu orang-orang yang. Nah, begini Ustaz Sada. Jadi qiyaman wa qu'udan. Gitu. Ini kalau menggunakan isim fa'il. Kalau isim maf'ul, ya contohnya isim maf'ul ya sekarang ya. Salam, isim maf'ul. Sebesar belum isim maf'ul, kalau ini masuk nggak, Tad? Gimana Ustaz? Taroka, Rosidun, Almak, ada Maulian misalnya. Kok saya nggak begitu benar ya? Cek sound, jelas nggak? Jelas. Gimana contohnya, Zat? Taroka, Rosidun, Almak, ada Maulian. Ah, iya. Jadi taroka, Rosidun, ya, al-maktaba, al-maq'ada, ya, kholian. Ya. Nah, kalau begini, yang menjadi Rosyid itu meskipun pakai tanwin, kalau dia dimaksudkan sebagai nama orang, maka dia ma'rifah ya, boleh ya. Gitu. Kebetulan namanya Rosyidun gitu ya. Nah, kalau begini kira-kira yang menjadi sahibul halnya mana Ustaz? Rosyid atau al-maq'ad? Rosyid ya. Kalau di sini, kalau menurut saya yang menjadi
hal yang menjadi sahibul hal itu maq'ad. Maq'ad ya? Karena yang kosong itu tempat duduknya. Oh iya. Bukan rasyidnya. Rasyidnya kan sudah pergi. Gitu. Jadi taroka rasyidun al-maq'ada khalian. Jadi justru kursinya dibiarkan dalam keadaan kosong. Gitu. Harus tahu artinya berarti Ustaz ya? Kalau nggak tahu gimana tuh? Sebetulnya terserah kita sih, Bu. Ini terserah si pengguna sih. Jadi terserah si pengguna. Kalau membuat kalimat ya. Tapi kalau kita dalam posisi mentafsirkan kitab gitu ya, atau membaca kitab kuning, kitab gundul gitu, maka memang perlu ada pendekatan ini, pemahaman makna. Ya memang ya kayak tahu artinya gitu. Tapi kalau ini dirubah sedikit gitu aja, misalnya gini, taroka rasyidun ya al-maq'ada ya. Al-maq'ada misalnya jangan taroka ya. Misalnya qoma rasyidun tarikan al-maq'ada. Nah, jadi qoma rasyidun, kalau sekarang justru rasyidnya ya yang menjadi sahibul hal. Nah, jadi taroka rasyidun, taroka qoma rasyidun ya. Jadi rasyid berdiri dalam keadaan meninggalkan kursi ya. Qoma rasyidun tarikan al-maq'ada. Nah, sekarang baru yang menjadi sahibul hal itu adalah rasyid. Jadi rasyid lah yang meninggalkan kursi. Ustaz, Ya, silakan. jadi sahibul halnya itu boleh fa'il, boleh maf'ul ya. Yang Iya. jadi sahibul hal. Betul. Terus boleh nggak atau minta contoh atau bisa nggak dari barusan Ustaz kan itu dari jumlah fi'liyah terus ya. Contoh dari jumlah ismiyah. Oke. Jadi jumlah ismiyah misalnya ya. Ya. Misalnya Ahmad atau misalnya Rashid qoma tarikan al-maq'ada. Ini sudah jumlah ismiyah. Jadi Rashid qoma tarikan al-maq'ada. Gitu. Bisa berupa Ya, kalau jumlah ismiyah juga jadi sahibul halnya apa harus mubtada atau khobar? Atau dua-duanya bisa? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Misalnya Baik. ini kan yang mubtada ya. Misalnya begini, misalnya Rashid qaimun tarikan al-maq'ada. Rashidun qaimun tarikan al-maq'ada. Tapi sebetulnya agak jadi mubham Ustaz ya, karena kalau khobar itu kan nakiro ya. Jadi justru nggak bisa gitu kalau khobar, karena khobar itu kan nakiro ya. Sedangkan sahibul hal itu kan wajib ma'rifah ya. Jadi tetap akhirnya yang masuk itu justru rasyidnya, mubtada'nya yang justru yang jadi apa namanya? Jadi sahibul hal. Benar gitu. Karena syarat dari sahibul hal harus ma'rifah, sehingga nggak bisa apa namanya khobar, karena khobar itu kan nakiro
gitu. Kalau begini juga akhirnya tetap way gitu, tetap way ya. Iya. Rasyidnya. Beda aja ya kalau di jumlah ismiyah mah, beda aja. Beda. Enggak. Iya. Gitu. Baik. Itu yang pertama ya, terkait isim fa'il. Sekarang isim maf'ul. Pakai contoh yang sama, tinggal copy paste. Tapi nanti Ustadz Sada bisa perhatikan ini ya, sighahnya ya. Misalnya qara'al ustadzu al-Qur'ana. Misalnya masjunan. Ya, masjunan. Masjunan ini dalam keadaan di penjara ya. Misalnya di penjara ya, dalam keadaan terpenjara gitu. Assalamualaikum. Salam. Gas. Dalam keadaan terpenjara. Nah, masjunan. Perhatikan jadi maf'ulan kan, masjun maf'ulan. Jadi ustadznya ini yang membaca Quran dalam keadaan di penjara. Nah, sekarang kedua, masya ar-rajulu fisyari'i rakiban. Ya, kalau tadi contohnya musrojan dalam keadaan tersinari. Misalnya kalau ini misalnya masya ar-rajulu fisyari'i, laki-laki itu berjalan di atas jalan, misalnya madruban. Nah, gitu. Madruban dalam keadaan dipukulin gitu. Misalnya apes ya, ketemu begal atau ketemu preman gitu ya. Laki-laki enak-enak jalan ya, dia jalan sambil dipukulin orang gitu. Ya, dalam keadaan dipukulin. Ya, madruban gitu. Nah, rokibtu al-farosa, misalnya tadi ya, contohnya adalah sari'an. Nah, sari'an. Sari'an ini isim maf'ul dari ini ya, dari kuda ya. Sari'an ya, menggunakan wazan kayak tadi, kayak rasul gitu ya. Sari'an. Gitu. Jadi saya menaiki kuda, sedangkan kuda itu berlari dalam keadaan cepat. Gitu. Gitu. Kemudian namat. Oh, kok ini kok terbalik ya? Harusnya warna merah ini Ustaz, itu boleh tanya tuh. Boleh. Boleh, Ustaz. Sahibul halnya itu ini ya, farosa itu ya. Farosa, iya betul. Karena secara logika nggak mungkin apa namanya orangnya yang dalam keadaan cepat, yang dalam keadaan cepat itu pasti kudanya gitu. Narok itu ya, mengendarai ya. Iya, karena dia mengendarai kan gitu. Karena dia mengendarai, maka yang berjalan dengan kencang itu yang dikendarain kan, yaitu untanya gitu. Atau kudanya gitu. Karena katanya rokiba ya, rokaba ya. Iya, rokiba ana kan, rokib tuh jadinya. Kalau bergegas, saya bergegas menaiki, saya menaiki kuda cara bergegas itu gimana? Oh, bisa juga. Sari'an ini tapi bukan menggunakan sari'an, tapi musri'an. Nah, kalau musri'an ini pasti halnya ana gitu ya. Jadi saya yang bergegas gitu ya. Jadi kudanya nggak mungkin bergegas gitu, karena kuda itu ketika dilecut baru dia berlari kan, berlari dengan kencang. Kalau musri'an berarti ini sayanya yang terburu-buru gitu. Jadi kalau begini musri'an, maka yang menjadi sahibul halnya ini adalah ana
Nah, begini. Gitu. Ini rakibtul farasa sari'an, rakibtul farasa musri'an. Kalau musri'an itu sayanya yang buru-buru sehingga saya melecut kuda saya dengan cepat. Kemudian namat Fatimatu hadiatan. Namat Fatimatu hadiatan. Ini kalau pakai isim fa'il ya, kalau pakai isim maf'ul misalnya misalnya apa ya? Saya masturatan, ya. Masturatan. Nah, Fatimah tidur dalam keadaan menutup aurat, ya. Fatimah tidur, ya, dalam keadaan menutup aurat, masturatan. Gitu. Kalau dia musanna, berarti masturataini. Nah, masturataini. Dua kan, gitu. Jahada al-muslimun. Ya, sekarang orang-orang Islam berjihad, ya, dalam keadaan diberkahi, ya, mubarak, ya, mubarakina, gitu, mubarakina, gitu, dalam keadaan diberkahi. Orang-orang atau mansurin juga boleh, enaknya mansurin lah, biar kelihatan isim maf'ulnya, mansur, mansurina. Ya, kaum muslimin berjihad dalam keadaan ditolong oleh Allah, mansurin. Gitu. Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ini juga bisa diartikan sebagai isim fa'il juga berupa isim maf'ul juga bisa, gitu. Kemudian taraka Rasyidun al-maq'ada, misalnya dalam keadaan kursi, ya, kursi itu misalnya dalam keadaan bersih gitu. nah, nadhifan, ya. Ya, nadhifan. Nadhif itu sama isim maf'ul sebetulnya, dia cuma pakai sigha fa'il, ya. Taraka Rasyidun al-maq'ada nadhifan. Gitu. Atau qama Rasyidun misalnya apa ya? Boleh nadhifan juga dalam keadaan membersihkan. Ya, nadhifan, ya. Jadi tapi nggak masuk sih sebetulnya, nggak masuk. Misalnya qama Rasyidun, misalnya mahmulan, ya, mahmulan sambil membawa, gitu ya, sambil membawa kursi misalnya, gitu. Taruhlah dia ngangkat kursinya itu enteng, gitu ya, atau kursinya enteng. Jadi qama Rasyidun mahmulan al-maq'ada. Kemudian Rasyidun qama mahmulan al-maq'ada. Bebas. Rasyidun qama tarikan atau mahmulan al-maq'ada. Oke, jadi syartu i'malil hal, jadi al-hal labud an yakuna nakira, sahibul hal labud an yakuna ma'rifah.
Oke. Dan yang berikutnya itu adalah jumlah. Jadi khobar itu bisa berupa jumlah. Jumlah apa saja? Jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, berupa syibhu jumlah. Nah, kemudian syaratnya, ya, syartu i'mal, ya, syarat menggunakannya adalah satu, ya, wujudur robit, harus ada ar-robit. Robit itu pengikat, ya. Robitnya apa saja? Robitnya itu dua, ya. Yang pertama al-wawu, kemudian yang kedua adalah wad-dhamir. Nah, ini insya Allah penjelasannya pekan depan ya, Ustaz ya. Sambil masuk ke bab tamyiz, kita akan jelaskan ini jumlatun ismiyah, ya, gimana membuat khobar dengan jumlah ismiyah, kemudian khobar dengan jumlah fi'liyah, kemudian dengan syibhu jumlah. Syibhu jumlah kayak tadi ya, wa ala junubihim tadi gitu. Ya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ala junubihim itu adalah khobar gitu. Nah, ini semua kenapa bisa? Nah, nanti akan ditakwilkan. Jadi syaratnya adalah nanti harus bisa mentakwilkan. Ya, harus ditakwilkan. Ma'at takwil. Jadi syaratnya itu kalau Ustaz Sada bisa mentakwilkan dengan isim fa'il, maka dia akan sah sebagai hal, gitu ya. Jadi harus bisa ditakwilkan. Nah, ketemu takwilnya apa? Baru nanti disah dikatakan sebagai hal, gitu. Kenapa? Kalau tidak bisa ditakwil, berarti dia kalimat berikutnya, gitu loh. Kan begitu toh? Ini kan kayak ada dua kalimat yang bersebelahan, gitu ya. Nah, kalau bisa ditakwilkan dengan hal, maka dia akan menjadi hal. Kalau nggak bisa, berarti ya dia memang kalimat berikutnya, nggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Nah, yang berikutnya harus ada robitnya. Nah, robit ini nanti yang akan menjadi syarat i'mal. I'mal itu syarat pengerjaan ya. Syarat bolehnya, syarat berfungsinya itu harus ada ikatan. Yang pertama adalah al-wawu, ya, yaitu waw, harful atof. Yang kedua adalah dhamir. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, Ustaz Sada? Afwan Ustaz. Tadi contoh yang alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan. Kan tadi kita sedang membicarakan contohnya dari isim fa'il dan maf'ul ya. Iya. Itu bisa masuk juga ya qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak salah masdar ya. Iya, dia masdar. Kalau masdar itu dia bebas, Bu, ditakwilkan ke fa'il boleh, ke maf'ul boleh. Baik. Gitu. Betul. Baik, syukran Ustaz. Iya. Baik, saya kira jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ya. Terima kasih. Oh, silakan Satan. Tadi saya belum nyambung dengan tiba-tiba membahas jumlah ya. Bahas apa? Jumlah. Oh iya, karena hal itu bisa berupa jumlah, Ustaz. Oh, iya. Oke. Hal itu bisa berupa jumlah. Nah, syaratnya harus ditakwilkan. Nanti kayak begini ya. Contoh satu aja ya, sebelum kita tutup ya. Misalnya, qara'al ustadzu al-Qur'ana jalisan. Ya. Kita copy paste, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, qara'al ustadzu al-Qur'ana jalisan. Jalisan ini isim fa'il. Seandainya kita akan takwilkan, gitu ya. Kita akan takwilkan satu aja ini ya. Qara'al ustadzu al-Qur'ana, ya. Misalnya, ia jelisu alal kursi. Nah, ya, ia jelisu alal kursi. Nah, ini tuh hal. Ia jelisu alal kursi ini hal. Nah, robitnya adalah dhamir ini. Robitnya saya warnain hijau ya. Nah, ini adalah hal. Nah, qara'al ustadz al-Qur'ana ia jelisu alal. Jadi, Ustadz membaca Al-Quran dalam keadaan duduk.
Kemudian saya tambahkan, Qoral ustadu al-Qur'ana yajlisu alal kursi. Ada domirnya yang mengikatnya. Yang berikutnya ya, misalnya ya, sama Qoral ustadu ya al-Qur'ana, saya kasih keterangan wa huwa jalisun. Ya. Wa huwa jalisun. Nah, ada waw ini namanya huruf ataf. Ini adalah robitnya. Huwa jalisun itu adalah mubtada khobar, hal juga. Insya Allah nanti pekan depan ya penjelasannya. Memang nggak banyak sih. Tapi kalau saya jelaskan sekarang nggak cukup waktunya. Iya, baik Pak. Syukran. Ya. Apaan tadi makna robit? Apa Ustaz? Maaf. Robit itu yang ikat, Bu. Yang ikat. Yang mengikat, robit, ikatan. Ya. Yang ikat. Iya. Betul. Oke. Oke, saya kira itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan selamat datang dan bergabung Bu Eni dengan Bu Umi Purwanti. Ada Ustadz Suryo juga, Masya Allah Ustadz. Nah, syukran banget ini Ustadz. Ya, lama nggak nongol. Ada kesibukan. Makasih. Alhamdulillah. Baik. Siap, amin. Ada Ustadzah Nur Alia juga ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadzah. Nur Alia itu saya Ustadz, itu akunnya anak saya. Jadi, Oh, siapa Bu? saya Umi Purwanti. Oh iya, Masya Allah. Pantas itu enggak? Ya. Yang dari Nganjuk tadi. Iya, yang dari Nganjuk, ya siap. Oke. Siap. Kalau begitu kita tutup ya Ustazah ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, Ani, ya Ustazah Mas Mufa, syukran semuanya. Kita end ya. Bu Reski juga syukran.